Selamat pagi Pak Fajar, jadi saya Carson Relatif dari kelas 10-2. Saya akan mengerjakan 5 soal. Jadi soal yang pertama itu soalnya adalah jelaskan perbedaan objek material dan objek formal dalam studi geografi serta berikan contohnya. Jadi kita bedah dulu. Objek material sendiri berarti segala sesuatu yang dipelajari dalam studi geografi, yaitu fenomena dan gejala yang terjadi di permukaan bumi maupun fisik ataupun sosial. Jadi contohnya seperti litosfer. Litosfer sendiri adalah lapisan batuan yang menyusun kulit bumi, misalnya seperti dataran tinggi, dataran rendah, dan lapisan tanah. Contohnya seperti pantai, itu termasuk pesisir. Lalu dataran tinggi contohnya seperti gunung, bukit. Dataran rendah seperti kita yang berada di kota ini. Lalu yang kedua ada atmosfer, lapisan udara yang ada di sekitar kita, misalnya hujan, awan, dan angin. Lalu ketiga ada hidrosfer, lapisan air yang ada di bumi, contohnya seperti lautan, samudra, sungai, dan lain-lain. Lalu yang keempat ada biosfer. Biosfer sendiri adalah lapisan kehidupan flora dan fauna, contohnya seperti tumbuhan, bunga, lalu hewan-hewan seperti kucing, anjing, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada antroposfer. Bagian ini menjelaskan lapisan manusia dan semua aspeknya. Contohnya seperti kegiatan industri, pertanian, lalu pembangunan kota, dan lain-lain. Lalu objek formal sendiri merupakan cara pandang atau studi analisis tentang geografi dari objek material yang tadi. Jadi contohnya seperti studi banjir. Studi banjir objek materialnya ada air, lalu sungai, lalu ada air hujan, dan lain-lain. Atau pertanian, objek materialnya yaitu seperti tanah, lalu lahan, dan interaksi petani dengan lahannya. Itu contohnya. Lalu apa yang membedakan kedua ini? Yang membedakan objek materi dan objek formal adalah objek materi merupakan apa yang dipelajari atau fenomena dan gejala yang terjadi di permukaan bumi. Sedangkan jika objek formal adalah sudut pandang atau cara kita menganalisis geografi terhadap objek material tersebut. Jadi intinya objek formal merupakan sudut pandang kita atau cara analisis, sedangkan objek material merupakan bahan untuk dianalisis atau dipelajari. Yang kedua, yaitu soalnya adalah jelaskan perbedaan menurut Immanuel Kant apa yang dimaksud dengan geografi dan bagaimana pandangan dia, apakah masih relevan hingga saat ini. Menurut Immanuel Kant sendiri, geografi adalah disiplin ilmu yang memiliki objek studi gejala-gejala yang tersebar dan berisolasi dalam ruang. Menurut saya pandangan dari Immanuel Kant ini masih relevan untuk geografi modern saat ini, karena pandangan ini menekankan pentingnya lokasi, distribusi, dan hubungan antar elemen yang menjadi fondasi untuk geografi modern. Dan mengapa masih relevan? Karena pandangan ini meningkatkan relevansi dalam isu global, lalu studi hubungan antar fenomena, pentingnya sintesis data, dan pendekatan ruang. Lalu untuk nomor 3, soalnya sendiri jelaskan perbedaan aspek fisik dan non fisik sertakan contohnya.
Oke, kita bedah dulu. Jadi aspek fisiknya sendiri, aspek fisik mengartikan adalah segala hal yang berkaitan dengan kenampakan alamiah di permukaan bumi yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Contohnya seperti topologi, dan contoh topologinya sendiri itu seperti gunung, lalu lokasinya itu seperti kota kita Jakarta, dan wilayah-wilayah seperti yang terbagi seperti wilayah Indonesia bagian barat, timur, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada abiotik. Abiotik sendiri aspek terkait benda mati seperti tanah, air, dan udara. Lalu untuk yang tadi aspek topologi yang mengartikan aspek terkait bentuk muka bumi, lokasi, dan wilayah. Lalu yang abiotik ini contohnya seperti laut, sungai, kali, dan lalu seperti udara dan benda mati seperti tanah, lalu batu, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada biotik, aspek yang terkait dengan flora dan fauna, contohnya seperti hewan-hewan dan tumbuhan-tumbuhan. Lalu aspek non fisik sendiri artinya segala hal yang berkaitan dengan aktivitas dan kehidupan manusia di bumi, yang termasuk sosial, ekonomi, dan budaya. Contohnya sendiri seperti culture. Culture sendiri merupakan budaya khas suatu daerah, contohnya seperti rendang yang khasnya Sumatera Barat, lalu ondel-ondel tarian yang khas dari Jakarta Betawi, ataupun ada upacara ngaben yang biasa dilakukan di Bali. Lalu yang kedua ada ekonomi, potensi ekonomi suatu wilayah, contohnya seperti ekonomi maritim, yaitu yang bersangkutan dengan kehidupan laut seperti ikan dan lain-lain, ataupun ekonomi seperti gas alam, minyak tanah. Lalu ada seperti ekonomi kreatif seperti fashion, musik, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada population atau dinamika kependudukan di suatu wilayah, contohnya seperti kepadatan di suatu pulau, seperti contohnya kepadatan penduduk di Pulau Jawa, ataupun penduduk di pulau lainnya. Contohnya seperti migrasi, yang berarti perpindahan penduduk antar wilayah. Lalu ada transmigrasi, peningkatan usia perkawinan atau penurunan angka hidup. Lalu ada perubahan komposisi penduduk dari usia dan lain-lain, serta permasalahan kualitas penduduk seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lain-lain. Lalu ada nomor 4, yaitu lalu untuk nomor 4 jelaskan pendekatan ke lingkungan dalam studi geografi. Lalu berikan satu contoh kajian geografi yang sesuai dengan pendekatan tersebut. Lalu untuk pengertian pendekatan lingkungannya sendiri adalah analisis atau cara pandang geografi dengan menerapkan konsep ekologi. Lalu seperti cara untuk mengkaji hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan alamnya. Lalu contohnya sendiri seperti sungai kotor, seperti curah hujan yang sangat tinggi bisa menyebabkan longsor di pegunungan sekitar. Lalu atau contoh yang kedua, aktivitas
Sampah yang sering dibuang oleh warga ke sungai atau got dapat menyumbat lalu membuat banjir di wilayah tersebut. Lalu untuk nomor 5, jelaskan pendekatan kompleks wilayah serta berikan satu contoh kajian yang sesuai dengan pendekatan tersebut. Pendekatan kompleks wilayah sendiri adalah pendekatan geografi yang dilakukan secara menyeluruh dengan menggabungkan antara pendekatan keruangan dan pendekatan ke lingkungan. Seperti mengkaji suatu wilayah dengan memperhatikan banyak aspek secara menyeluruh. Lalu untuk contohnya, pertumbuhan penduduk tinggi di Jakarta menyebabkan banyak orang yang berurbanisasi ke wilayah sekitarnya seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.